Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana kabarnya, sehat? Yang di rumah juga sehat? Alhamdulillah, ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, tercegah dari segala macam penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin. Nah ini kalau orang bilang pepatah zaman dulu ini bagus banget. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya Bu ya. Jadi banyak orang ini sekarang ini yang pada di rumah semuanya ya. Takut dengan yang namanya virus-virus yang bahkan bisa mematikan. Tapi udah di rumah, ibadahnya sama Allah malah gak dijaga. Bablas terus, tidur aja. Ya Bu ya. Padahal dosa itu sebenarnya lebih menakutkan daripada penyakit. Karena dosa gak kelihatan aja Bu. Ya Bu ya. Ini nauzubillah. Nah emang benar katanya dosa itu bisa jauh lebih nakutin daripada penyakit berbahaya pada saat ini buat kita semua. Nah hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semua juga. Temanya adalah waspada penyakit dan bahayanya dosa. Apa Bu? Waspada penyakit dan bahayanya dosa. Jadi kita waspada sama penyakit dan juga takut sama bahayanya dosa. Nah kita bahas satu persatu. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan menghukum dengan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Ya, kan padahal nih katanya yang pernah kita dengar nih semuanya umatnya Allah ini, terutama muslim ya, bakal masuk surga. Kenapa Allah nggak langsung ngasih aja kita pahala Bu? Kenapa Bu? Diem aja Ibu. Imut amat kalau lagi diem. Kenapa Allah tidak hanya memberikan pahala agar seluruh hambanya masuk ke dalam surga? Apakah alasan Allah memberikan dosa kepada seluruh hambanya? Kita minta yang pertama guru kita untuk menjelaskan nih. Kita dengar jawabannya dari guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Makasih Mas Fadli. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pahala dan dosa? Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia semuanya hanya berpahala sehingga mudah masuk surga, tetapi Allah ciptakan dosa untuk mereka. Lalu kemudian kenapa ini semua? Maka perlu kita ketahui bahwasanya fayan bagi lil muslim an ya'taqida annallaha ta'ala yaf'alu ma yasha wa yakhtar wa yahkum la mu'aqiba li hukmihi. Yang pertama mesti kita pahami dan mesti kita yakini bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala boleh memilih apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan untuk menentukan hukum, tidak ada seseorang pun yang boleh protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dosa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan pahala? Kenapa tidak Allah ciptakan pahala saja sehingga semua umat masuk surga? Lalu kemudian kenapa Allah ciptakan dosa sehingga mereka harus diazab dulu di dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan, tetapi wahum yus'alun, manusialah yang akan ditanya nanti di padang mahsyar apa yang dikerjakan oleh manusia. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau kita sandarkan kepada ayat ini, kita nggak boleh bertanya tentang hal ini karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha
adil. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang namanya pahala, ada yang namanya dosa. Maka tujuannya Allah Subhanahu wa taala liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala berikan balasan buat orang-orang yang mengerjakan keburukan atas apa yang mereka lakukan dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Karena memang hakikatnya tujuan Allah menciptakan kita, tujuannya bukan semata-mata sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un? Memang kalian kira Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sia-sia? Tidak. Allah ciptakan ini kita nggak luput dari yang namanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Subhanahu wa taala ini punya tujuan liyubayyina lahumul ladzina yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Di antara tujuannya juga Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan nanti di padang mahsyar siapa saja orang-orang yang berpaling dan berbeda dari apa yang sudah Allah tetapkan, dan untuk memberitahu bahwasanya nanti orang-orang kafir yang mereka itu sebenarnya adalah mendustai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada manusia akal. Allah berikan kepada manusia penglihatan, Allah berikan kepada manusia pendengaran. Masya Itu Allah. semua tujuannya agar mereka mengetahui mana yang baik dan yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat, sehingga mereka bisa melakukan kebaikan, mendapatkan Allah. balasan pahala surganya Allah. Amin. Dan juga yang melakukan kemaksiatan akan mendapat azab nanti di neraka. Nerakanya Allah. Surga aja masih ada tingkatannya, Betul. tergantung dari amal perbuatan yang kita Betul. lakuin. Jadi Betul. yang benar-benar berkualitas Allah makin suka. Ini Betul. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, Makasih, makasih Mas banyak. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Ahmad Khan. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa Ibu ya, ngebahas bicara masalah tentang surga neraka ini memang gak main-main Ibu nih. Apalagi kita bicara masalah tentang dosa. Nah ini ya Allah, dosa ini kan menyebabkan kita terjumus dalam neraka. Tapi bicara masalah tentang zaman dulu nih ya. Kalau kita dengar-dengar cerita-cerita dari zaman-zaman Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya, orang-orang zaman dulu itu kayaknya benar-benar gak takut mati. Berani banget ya Bu ya. Ini Masya Allah, kalau misalnya ada perang malah pengen ikut. Ini kalau kita sekarang malah kebalikannya di zaman sekarang nih ya. Kalau misalnya ada apa-apa malah takut mati. Nggak bisa ini, nggak mau itu, nggak mau ini, segala macam karena takut mati. Nah sebenarnya apa yang menjadi penyebab takutnya seseorang terhadap kematian di zaman sekarang nih? Coba sama-sama kita semua introspeksi diri sambil kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya, Ustadz Abu Fida. Tepuk tangan buat Ustadz Abu Fida. Siapa tuh Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, takriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Apa perbedaan antara orang dulu dengan orang sekarang? Kenapa orang-orang sekarang rasanya kayaknya dikit-dikit takut mati, paranoid begitu ya. Sementara wabah-wabah yang terjadi pun dari dulu sudah ada. Memang kita harus ikhtiar dalam mencegah penularan wabah tersebut. Tapi lihat, ada yang paling penting dan paling pokok yang mana itu terletak di dalam hati manusia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahunda. Yang namanya takwa itu adanya ada di dalam hati. Nah hati ini adalah sumber dari seluruh yang namanya bentuk keimanan yang ada itu adanya di dalam sini. Pada saat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa-rasanya kita tidak akan pernah takut mati. Kenapa? Bukankah pada saat kita ingin bertemu dengan sesuatu yang kita cintai, yang kita dambakan, yang kita rindukan, maka kita pun akan menyerahkan segalanya untuk bertemu dengan dirinya. Kan begitu ya? Lah, kalau misalnya kita mau masuk surga, ingin menatap wajah Allah, apa yang kemudian perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kematian. Yang namanya kematian ini adalah pintu masuk agar kemudian kita dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun memang kematian jangan dicari-cari. Yang namanya kematian itu kemudian jangan kemudian kita menginginkan kematian dengan instan. Sementara amal-amal perbuatan kita, amal-amal ibadah kita ini belum sepenuhnya baik. Ini dia. Dahulu orang-orang beriman
itu ingin sekali semuanya wafat di medan peperangan, pengennya jihad begitu ya. Sampai-sampai kemudian turun ayat wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din ila akhir ayat. Ini kata Allah. Bahwa tidak sepatutnya seluruh orang-orang beriman itu pergi berperang. Pergi kemudian berperang. Harus ada kata Allah sebagian dari mereka yang kembali ke kaumnya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk kemudian mereka belajar ilmu agama. Karena orang-orang dulu paham mengenai apa? Mengenai pahala-pahala pada saat kalau mereka berjihad di jalan Allah. Itu apa ganjaran dari Allah? Sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang muda, ibu-ibu, anak-anak kecil, semuanya mau jihad di medan perang katanya begitu. Ya, sampai-sampai ditegur oleh Allah, tidak sepatutnya seluruhnya pergi ke medan perang. Harus ada sebagian yang kembali lagi untuk apa? Memahamkan ilmu agama. Nah sekarang ini, sikum wa iya nafsi bitaqallah. Banyak sekali orang-orang yang jauh dari agama. Banyak sekali orang-orang yang hanya ingin mereguk kenikmatan duniawi saja. Seolah-olah tidak ada Allah di sini. Seolah-olah kemudian kita mengecilkan arti Allah di dalam kehidupan kita ini. Kita membesar-besarkan sesuatu hal namun lihat ambil hikmah di dalamnya. Allah kalau ingin menghancurkan manusia, membinasakan manusia cukup hanya yang kecil saja Allah turunkan, Allah datangkan, Allah hadirkan, hancur semua manusia. Nauzubillah, Nauzubillah. astagfirullah. Virus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kecil apa besar? Nggak tahu, kecil banget nih masalahnya. Kecil banget Iya. saking nggak kelihatannya. Betul. Tapi manusia begitu banyaknya yang takut. sudah hancur. Tapi masalahnya juga banyak orang yang udah tahu bakalan mati 100% itu udah wajib, hukumnya mati, malah nggak takut bikin dosa. Betul, Nah, dengan ini. virus takut, dengan kematian yang sudah pasti datang. Malah nggak Malah takut, nggak takut. bikin dosa terus. Jazakallah khair, makasih Wa banyak yakum. udah diingetin. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, seger Bu? Segar. Iya dong, ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Tapi saya tadi tertarik dengan kata-kata guru kita Ustadz Abu Fida bicara masalah tentang penyakit ini zaman dulu juga udah banyak Bu yang kayak gini Bu ya. Yang belum ditemukan yang namanya obatnya kadang-kadang tuh memang kita tuh lebih khawatir. Tapi sekarang ini jadi serba salah buat kita semua nih ya. Yang flu dikit gitu kan. Waduh dia lagi flu nih. Jangan deket-deket nih ya kan. Nah ini Masya Allah sebenarnya kalau kita bicara masalah penyakit nih ya. Kita coba dengerin dulu nih dari guru kita yang berikutnya tentang pahala apa saja yang Allah janjikan kepada orang yang diberikan ujian berupa penyakit. Lalu apakah benar bahwa terdapat manusia yang pernah atau tidak pernah merasakan sakit sama sekali? Coba kita minta nih guru kita penjelasannya Ustadz Syam, mohon izin. Tafadhol, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkaulah pemilik subuh hari ini, Engkaulah pemilik pagi hari ini, Engkau pula pemilik virus corona ya Allah, dan Engkau pula yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau engkau sakit kata Allah, maka dialah yang akan menyembuhkan. Jamaah. Tapi kalau udah terlanjur sakit, maka kata Allah banyak sekali keutamaan di dalamnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Maka keutamaan yang pertama bagi mereka atau yang sedang dilanda penyakit adalah wabasyiris sabirin. Kata Allah berikan selamat. Selamat kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Di antara musibahnya wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus atau ditimpa penyakit atau jiwanya, was thamarat, mereka adalah orang-orang yang ditimpa musibah. Pahala atau keutamaan yang pertama adalah Allah katakan wa basyiris sabirin. Berikan selamat untuk orang-orang yang sabar. Ibu, kira-kira orang sakit tuh kudu sabar enggak Bu? Harus sabar nggak orang-orang sakit Bu? Contoh aja nih Bu ya, ada orang yang setiap pekan itu puasa Senin Kamis. Tiba-tiba ada isu virus corona.
Kata dokternya salah satu cara mencegah supaya kita nggak kena virus corona adalah jangan sampai tenggorokan kita kering. Maka dia bilang begini, Ustadz gimana ya, saya nih pengen supaya puasa saya tidak putus. Saya puasa Senin Kamis tiap pekannya Ustadz. Nggak pernah saya tinggalkan. Tiba-tiba dokter mengatakan nggak boleh tenggorokan kering. Apakah saya kalau saya nggak puasa Senin Kamis lagi saya dapat keutamaannya? Oh dapat. Kenapa? Wabasyiris sabirin. Engkau sedang ditimpa penyakit, engkau sedang mencegah penyakit. Dan engkau bersabar di dalamnya, maka pahalamu tetap mengalir. Ada orang misalnya yang tiap hari baca Quran, tapi ternyata Allah timpakan penyakit kepadanya, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Kenapa? Wabasyiris sabirin. Yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang sedang dilanda penyakit, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba dia tertusuk duri kecuali Allah angkat derajatnya, Allah berikan pahala kepadanya dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalau duri saja bisa menghapus dosa, apalagi diabetes, Bu. Apalagi darah tinggi, apalagi asam urat, apalagi kolesterol, maka itu semua akan menghapus dosa-dosa kita. Jamaah. Pertanyaan kedua, ada nggak sih manusia yang nggak pernah sakit dalam hidupnya? Ada nggak, Bu? Ada, Bu. Namanya Ramses II. Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun. Berapa umurnya Fir'aun? 40 tahun. 40 tahun hidup, Bu, jangankan sakit, mengantuk aja nggak pernah. Jadi alhamdulillah kalau subuh hari ini ibu-ibu mengantuk. Kalau tidak ngantuk berarti temennya Firaun. Jangankan sakit, mengantuk bersin nggak pernah Firaun itu. ya? Nggak pernah. Maka dia bilang, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan di atas Tuhan. Kenapa kalian semua demam, kalian semua pusing? Saya ngantuk aja nggak pernah. Iya, kan negosiasi. Nabi Musa datang, Firaun, mau nggak kalau aku kenalin Tuhanku? Maka engkau diberikan umur 400 tahun dan engkau bahagia sehat terus. Kata juru bicaranya namanya Haman. Kata Haman, masa kau budak dibawa budak lagi? Kamu kan Tuhan, kamu kan gak pernah sakit. Jadi sombong nih karena Sombong Fir'aun. jadinya. Akhirnya kena azab sama Allah. Nauzubillah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bener gak nih Bu? Nih saya pengen tahu nih ya. Coba mau tanya sama ibu-ibu juga. Kalau sakit yang kita alamin itu sebabnya gara-gara dosa-dosa kita yang pernah kita lakuin, Bu. Betul? Hah? Betul? Betul kata ibu-ibu nih. Terus apa nih penyebabnya kalau misalnya tiba-tiba sekeluarga sakit terus bahkan jadi meninggal? Kenapa tuh, Bu? Coba kita tanya guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana gimana? Astagfirullahaladzim, kaget saya. Gini. Buat semuanya, camkan ini. Ketika ada penyakit datang pada kita atau pada orang lain, apakah itu dosa atau apa ya? Mau tahu? Makanya jangan kemana-mana, ikuti setelah ini. Oh ya, Masya Allah. Bikin makin penasaran aja Ustadz. Oke, buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini di segmen 2 nanti insya Allah akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Ini Masya Allah, langsung bisa caranya telepon ke nomor yang ada di bawah ini ya. Ke 791877700 untuk Jabodetabek atau di 021791877711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah! Oh jamaah!